Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Ibu harap kabar kalian semua baik ya. Nah, pada kesempatan kali ini marilah kita mulai pembelajaran dengan doa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Nah, anak-anak, setelah kita mempelajari tentang butir-butir penting atau hal penting yang ada di buku non-fiksi di pertemuan sebelumnya, kemudian di pertemuan kali ini, melalui video yang Ibu persiapkan kali ini, kita akan membahas tentang teks cerita pendek atau cerpen. Nah, pengertian cerita pendek. Ada dua pengertian menurut ahli yang Ibu paparkan di sini atau Ibu muat di sini. Yang pertama adalah pengertian menurut Sumarjo dan Saini. Menurut Sumarjo dan Saini, cerita pendek adalah cerita fiktif atau cerita yang tidak benar-benar terjadi, akan tetapi bisa terjadi kapanpun dan dimanapun, yang mana ceritanya relatif pendek dan singkat. Nah, Sumarjo dan Saini di sini berarti menggambarkan bahwasannya cerita pendek merupakan salah satu jenis karya sastra yang isinya memuat tentang kisah atau cerita yang hanya berasal dari imajinasi pengarang atau penulisnya. Jadi kisah di dalam cerpen itu bukan suatu cerita yang benar-benar terjadi atau tidak sesuai dengan fakta di dunia nyata seperti itu. Nah, selain bersifat tidak nyata atau imajinatif tadi, cerpen juga bersifat relatif pendek dan singkat. Artinya pengemasannya tidak terlalu banyak, tidak seperti penulisan-penulisan karya ilmiah, tapi cukup singkat-singkat saja seperti itu. Nah, kemudian H.B. Jassin menjelaskan bahwasanya cerita pendek atau cerpen merupakan sebuah cerita singkat yang harus memiliki bagian penting, yakni perkenalan, pertikaian, dan penyelesaian. Pengenalan di sini yang digambarkan oleh H.B. Jassin berarti bagian-bagian yang sekiranya menjembatani antara pemahaman si pembaca dengan cerita yang dimaksud atau yang dituju oleh seorang pengarang atau penulis cerita pendek seperti itu. Kemudian bagian pertikaian, ini bagian tengah dari suatu cerita pendek yang menggambarkan tentang konflik atau masalah-masalah yang ada di cerita pendek dan dialami oleh tokoh-tokoh di dalamnya seperti itu. Kemudian penyelesaian. Nah, penyelesaian ini bagian akhir dari suatu cerita pendek yang menggambarkan pemberian solusi-solusi yang dilakukan oleh seorang tokoh atau beberapa tokoh di dalam suatu cerpen yang dikarang oleh penulisnya seperti itu. Nah, dari beberapa studi atau informasi yang Ibu bapaki di internet dan beberapa sumber lainnya, Ibu menggarisbawahi bahwasanya cerita pendek merupakan karya sastra yang bersifat imajinatif atau fiktif dan pendek dengan indikator atau ciri-ciri dengan adanya kata yang berkisar hanya tidak hanya ya lumayan banyak 5.000 sampai 10.000 kata seperti itu. Nah, untuk definisi cerpen menurut ahli silakan anak-anak cari di beberapa sumber lain seperti internet, buku-buku pendukung atau apapun itu seperti itu. Kemudian kita berlanjut pada sejarah singkat cerita pendek anak-anak. Nah, sebenarnya sebelum adanya tentang cerita pendek atau karya sastra modern, di Indonesia sudah ada karya sastra yang bersifat kedaerahan, seperti diantaranya pantun, gurindam, beberapa mantra-mantra atau cerita-cerita rakyat yang dipercaya di dalam suatu golongan masyarakat tertentu saja seperti itu. Nah, kemudian cerita pendek beserta karya sastra secara umum mulai dikenal di Indonesia sejak adanya pengakuan bahasa Indonesia sebagai bahasa Nusantara atau bahasa nasional pada 28 Oktober 1928 atau bertepatan dengan adanya Sumpah Pemuda. Nah, di dalam Sumpah Pemuda seperti yang kita ketahui ya anak-anak, di dalamnya ada pengakuan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional. Nah, di Indonesia itu sendiri, cerita pendek mulai ditulis sekitar tahun 1930. Kumpulan cerita pendek pertama adalah kumpulan cerpen Teman Duduk, karya M. Kasim yang ditulis pada 1929
36. Kemudian cerita pendek selanjutnya mulai dikembangkan oleh para pengarang yang ada di era Pujangga Baru seperti Armin Pane dan Hamka. Kemudian cerita pendek mulai berkembang dengan pesat hingga kini cerita pendek mulai dimuat dalam bentuk prosa. Nah, di era-era saat ini cerita pendek cukup mendominasi karena pengemasannya mudah disampaikan melalui beberapa media-media alternatif seperti surat kabar, majalah, radio, media-media digital seperti media sosial, kemudian aplikasi-aplikasi tertentu seperti webtoon, wattpad, seperti itu. Jadi pengemasan cerita pendek mulai modern mengikuti zaman dan pada akhirnya cerita pendek ini mulai menjadi suatu karya sastra yang cukup digandrungi atau digemari oleh masyarakat umum seperti itu karena pengemasannya tidak hanya harus dalam bentuk pembukuan seperti itu. Kemudian di Indonesia tokoh yang diakui sebagai bapak cerpen dan bapak novelis Indonesia adalah Suman HS. Nah, novel pertamanya adalah novel yang berjudul Kasih Tak Terlerai yang ditulis pada tahun 1929 anak-anak. Nah, untuk lebih rincinya bisa kita cari sumber-sumber lain yang sekiranya menambahkan wawasan kita terhadap sejarah perkembangan cerita pendek mulai dari masuknya cerita pendek dari luar Indonesia mulai hingga sampai cerita pendek itu menjadi sebuah karya sastra yang memiliki eksistensi atau ketenaran di peradaban kesusastraan Indonesia. Berikutnya adalah ciri-ciri cerita pendek. Nah, menurut Sumarjo dan Saini 1997 cerita pendek merupakan suatu karya sastra yang memiliki sifat rekaan atau fiksi seperti ibu yang paparkan di awal ya anak. Jadi cerita pendek itu merupakan karya sastra yang isinya tentang cerita fiktif atau bentuk imajinasi dari seorang pengarang atau penulis cerita pendek itu sendiri. Kemudian cerita pendek bersifat naratif atau pemaparan meluas yang menggunakan paragraf-paragraf tertentu dan memiliki gaya bahasa tersendiri seperti itu. Kemudian yang terakhir adalah cerita pendek memiliki kesan tunggal atau dengan kata lain cerita pendek merupakan karya sastra yang tidak memiliki tujuan-tujuan atau makna-makna ganda seperti itu. Jadi tema-tema di dalamnya cukup satu tema, alur yang digunakan bisa saja beragam, tetapi tujuan dari penulisannya tetap satu secara utuh dan konsisten seperti itu. Kemudian struktur cerita pendek. Nah, kita harus mengenali beberapa struktur cerita pendek. Di antaranya adalah abstraksi, orientasi, komplikasi, klimaks, evaluasi, resolusi, dan coda. Nah, bagian abstraksi sebagai bentuk bagian terawal dan coda bagian terakhir di dalam suatu cerita pendek merupakan bagian yang bersifat opsional atau bersifat pilihan, atau dengan kata lain bagian ini tidak harus ada di setiap karya cerita pendek seperti itu. Untuk abstraksi ini sendiri merupakan bagian awal yang bersifat mendasar yang mencirikan tentang penggambaran suatu pengarang untuk menuntun si pembaca agar memiliki pandangan-pandangan awal tentang apa sih cerita yang akan dibawa oleh si orang pengarang ini melalui cerita pendeknya seperti itu. Jadi pengantar atau pengenalan yang masih sangat mendasar dan masih bersifat abstrak. Kemudian orientasi. Nah, orientasi ini bagian setelah abstraksi yang lebih jelas memperkenalkan tentang bagaimana setting dan tokoh. Setting di sini merupakan bagian penggambaran dari seorang pengarang tentang bagaimana latar cerita, kemudian waktu, kemudian suasana yang ada di dalam cerita, dan lain sebagainya. Kemudian perihal tokoh juga pengarang mulai menggambarkan tentang siapa saja orang-orang atau tokoh-tokoh yang ada di dalam cerita pendek yang ia karang seperti itu. Kemudian di bagian selanjutnya adalah komplikasi. Nah, komplikasi ini bagian di mana pengarang mulai memunculkan konflik atau masalah-masalah yang terjadi di cerita pendek. Nah, di dalam permasalahan-permasalahan ini pengarang mulai menggambarkan bagaimana karakter-karakter tokoh yang ia
bentuk seperti itu. Kemudian bagian klimaks. Nah, bagian klimaks merupakan bagian puncak atau bagian utama terjadinya suatu konflik-konflik atau masalah-masalah seperti itu. Jadi mulai terjadi beberapa gejolak yang cukup besar terhadap suatu permasalahan-permasalahan yang digambarkan oleh pengarang terhadap tokoh-tokoh di dalam cerita pendeknya seperti itu. Lalu evaluasi. Nah, bagian ini mulai menggambarkan tentang penyelesaian konflik tetapi masih belum menyeluruh. Sedangkan resolusi adalah bagian dari cerita pendek yang menggambarkan penyelesaian konflik secara utuh dan menyeluruh. Artinya, masalah-masalah yang telah dipaparkan sebelumnya sudah diberikan penyelesaian secara tuntas seperti itu melalui bagian resolusi. Nah, yang terakhir adalah koda atau bagian akhir cerita yang biasanya di dalamnya berisi tentang seperti kesimpulan atau bahkan tentang interpretasi penulis terhadap cerita yang ia karang. Seperti misal diantaranya adalah pemberian komentar terhadap dari seorang pengarang terhadap tokoh-tokoh yang ada di dalam karya yang ia tulis seperti itu. Nah, itu struktur cerita pendek yang harus kita kenali anak-anak. Selanjutnya adalah unsur-unsur pembangun cerita pendek. Tidak berbeda jauh dengan puisi atau karya sastra lainnya, cerita pendek juga memiliki dua jenis unsur, yaitu unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik. Unsur intrinsik merupakan unsur atau komponen-komponen yang ada di dalam karya sastra itu sendiri, sedangkan ekstrinsik berarti komponen yang ada di luar karya sastra. Unsur intrinsik memuat diantaranya unsur tema, penokohan, alur, latar, sudut pandang, gaya bahasa, dan amanat. Untuk tema berarti topik utama atau garis besar yang menggambarkan secara keseluruhan tentang apa yang diceritakan di dalam suatu cerita pendek ini sendiri. Kemudian penokohan adalah bentuk penggambaran pengarang atau penulis cerpen terhadap sifat-sifat atau karakter yang diberikan kepada tokoh atau orang-orang yang ada di dalam cerita pendek. Lalu alur merupakan garis atau pandangan tentang terjadinya peristiwa-peristiwa di dalam suatu cerita pendek seperti itu. Nah, alur dibagi atas alur maju, alur mundur, dan alur campuran. Alur maju biasanya bersifat pengenalan dari masa lampau ke masa yang lebih ada di depan, sedangkan alur mundur berarti secara kasarnya atau istilah tidak bakunya adalah alur yang bersifat flashback atau menggambarkan suatu peristiwa yang sudah terjadi di depan kemudian kembali lagi ke bagian-bagian yang ada di hari-hari sebelumnya atau di masa lampau. Sedangkan alur campuran berarti penggambaran dari gabungan alur maju dan alur mundur seperti itu anak-anak. Kemudian latar di sini berarti bagian atau komponen yang menjelaskan tentang unsur tempat, waktu, dan suasana di dalam cerita. Sedangkan sudut pandang adalah cara pengarang dalam memposisikan diri. Apakah ia menceritakan kisah dalam cerita pendek sebagai orang pertama, orang kedua, atau bahkan orang ketiga seperti itu. Kemudian gaya bahasa adalah pola pengemasan penulisan cerita pendek berdasarkan kaidah-kaidah kebahasaan cerita pendek itu sendiri. Nah, biasanya gaya bahasa cerita pendek dipengaruhi juga oleh beberapa faktor luar seperti diantaranya adalah latar belakang kebudayaan si penulis atau pengarang cerita pendek, entah kebudayaan secara definisi sesungguhnya maupun kebudayaan sosial. Kemudian yang terakhir adalah amanat. Ya, seperti yang kita ketahui bersama, amanat adalah suatu nilai atau tujuan atau maksud yang ingin dicapai dari suatu karya sastra oleh si pengarang untuk pembaca atau penikmat karyanya seperti itu. Kemudian yang terakhir adalah unsur ekstrinsik. Unsur ekstrinsik ini memuat kondisi zaman saat karya itu diciptakan dan latar belakang pengarang. Kondisi zaman saat karya diciptakan maksudnya adalah misal cerpen A itu memberikan gambaran tentang pemaksaan pernikahan yang dijodohkan oleh orang tua seperti cerita misal ya perjodohan di dalam novel Siti Nurbaya. Nah, di situ berarti kondisi karya sastra tersebut memberikan gambaran
Berarti di zaman karya sastra Siti Nurbaya ini muncul, di sana ada bentuk budaya di mana orang tua harus menjodohkan anak-anaknya seperti itu. Itu yang dimaksud dengan kondisi zaman saat karya diciptakan. Jadi cerpen juga merupakan suatu karya sastra yang menggambarkan bagaimana kondisi kebudayaan masyarakatnya yang terjadi di saat karya cerpen ini ditulis atau dimunculkan atau diterbitkan. Kemudian latar belakang pengarang. Latar belakang pengarang ini tentunya mempengaruhi seluruh bagian atau komponen yang ada di dalam kemasan cerita pendek yang ia susun. Nah, latar belakang ini diantaranya adalah tingkat pendidikan pengarang, profesi atau pekerjaan pengarang, status sosial ekonomi pengarang, pandangan politik, agama atau kepercayaan, dan paham atau ideologi yang dianut oleh seorang pengarang. Seperti itu anak-anak. Kemudian nilai-nilai yang ada di dalam cerita pendek. Nah, nilai-nilai yang ada di dalam cerita pendek ini yang harus benar-benar kita pahami bersama, yang harus kita pegang, yang harus kita jadikan pedoman sebagai suatu dasar ketika kita ingin membaca suatu karya sastra. Kita harus tahu sebenarnya cerita pendek ini memuat nilai apa sih dan tujuannya itu kemana, agar kita mendapatkan manfaat atau amanat-amanat yang bisa diimplementasikan dalam kehidupan kita sehari-hari seperti itu. Nah, nilai-nilai yang ada di dalam cerita pendek diantaranya adalah nilai spiritual atau hal-hal yang berkaitan dengan batinia atau hal-hal yang berkaitan dengan hati atau nurani seperti itu. Kemudian nilai sosial. Nah, nilai sosial ini biasanya memuat tentang idealisme tertentu seperti maskulinisme, paham-paham yang berkaitan dengan sisi kelaki-lakian, terus feminisme, tentang kesetaraan gender perempuan, interaksi manusia, keadaan masyarakat tertentu, perbedaan zaman, ciri peradaban, dan lain sebagainya. Kemudian nilai-nilai ekonomi, biasanya ini berkaitan dengan kesejahteraan. Kemudian nilai politik, nah ini yang cukup menarik sih menurut Ibu. Di bagian nilai-nilai politik biasanya ada penggambaran tentang ideologi seorang pengarang, kemudian biasanya juga memperkaitkan tentang hubungan cerita yang dikemas oleh seorang pengarang terhadap pola kelola kenegaraan, kerajaan, atau tata kepemimpinan tertentu. Kemudian ada nilai hukum. Nah, nilai hukum ini biasanya dibagi atas hukum adat dan hukum nasional. Seperti itu. Kemudian nilai pendidikan. Nah, nilai pendidikan di sini biasanya lebih menggambarkan ke hal yang berkaitan dengan ketauladanan atau sikap-sikap baik atau positif dan kepahlawanan. Kemudian nilai-nilai budaya, entah itu kekayaan lokal daerah, kebiasaan tertentu dari suatu masyarakat, kemudian ciri khas kelompok tertentu, dan lain sebagainya. Seperti itu. Jadi secara garis dasar, nilai-nilai dalam cerita pendek adalah suatu aspek yang dijadikan tujuan oleh seorang pengarang atau penulis cerpen untuk pembaca atau penikmat karya sastranya, agar ketika pembaca memberikan apresiasi dan membaca cerita pendek, si pembaca ini nanti akan mendapatkan suatu manfaat baik ilmu pengetahuan maupun pemahaman di luar ilmu pengetahuan yang mampu membantu perjalanan hidupnya di kehidupan nyata seperti itu. Nah, anak-anak, itulah pemaparan materi pertemuan kita kali ini tentang teks cerita pendek atau cerpen. Nah, selanjutnya Ibu akan memberikan tugas. Silakan kalian mencari salah satu cerita pendek, kemudian bacalah secara cermat cerita pendek itu sendiri. Selanjutnya buatlah rekaman yang diunggah di grup WhatsApp kelas dengan ketentuan diantaranya rekaman nantinya bersifat rekaman audio minimal berdurasi 5 menit. Ingat ya, rekaman audio 5 menit minimal. Kemudian analisislah struktur atau bagian-bagian cerpen yang dibaca. Lalu tentukan unsur intrinsik cerpen yang dibaca, mulai dari alur, suasana, tempat, waktu, dan lain-lain sebagainya. Kemudian simpulkan nilai-nilai yang termuat dalam cerita pendek yang dibaca. Dan yang terakhir, pengumpulan tugas ini maksimal 1 minggu setelah tugas ini Ibu berikan ya anak-anak. Jangan lupa tugasnya dikirim di grup WhatsApp kelas. Gitu. Nah, untuk hal-hal yang sekiranya perlu dipertanyakan atau perlu kita diskusikan tentang cerita pendek, boleh nanti kita berdiskusi di grup WhatsApp.
yang sudah ada. Kemudian kita bisa memanfaatkan grup WhatsApp ini sebagai media sharing. Mungkin dari anak-anak ada hal yang sekiranya bersifat tambahan tentang informasi tentang cerita pendek seperti itu. Sekian pemaparan dari Ibu. Jangan lupa tugasnya mulai dipersiapkan dan mulai dikerjakan. Selamat belajar. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.